Gue lagi mau ikut itu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Ya. Ya, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Di corona, ya. Iya. Hari ini kita lanjut materi yang sudah kita bicarakan pada pertemuan pertama. Jadi hari ini saya akan berencana memberikan materi tentang tantangan dan peran dari persoalan dan peran dari SDM. Iya, kita ketahui bahwa kita yang bekerja di mana kita berada senantiasa berhadapan dengan persoalan, baik itu yang disebabkan secara struktural maupun secara kultural, ya. Secara struktural misalnya masalah-masalah SDM yang ada secara misalnya, ya. Jadi tidak bisa mendapatkan jenjang jabatan tertentu oleh karena tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dimiliki, ya. Hal-hal seperti itu kadang-kadang terjadi, ya. Ataupun kita sudah memenuhi persyaratan tetapi ya belum kepilih. Nah, itu juga persoalan-persoalan yang dihadapi, ya. Ya, kalau seperti itu kan sudah tidak ada masalah sebenarnya, bukan masalah kita, tapi masalahnya orang lain yang mau memilih kita, kan seperti itu kan, ya. Keberuntungan. Iya, keberuntungan lagi yang ada di sini. Ya. Jadi persoalan-persoalan seperti itu terjadi dan itu secara mikro dalam sebuah organisasi, ya. Tetapi secara makro, ya, persoalan-persoalan SDM ini dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, ya. Ada beberapa persoalan misalnya yang bisa kita lihat, ya, secara makro, ya, masalah-masalah yang dihadapi di seluruh dunia. Misalnya adalah kualitas penduduk yang rendah, ya. Jadi kualitas dari penduduk ini baik dari sisi pendidikan, ya, kesehatan dan sebagainya itu kualitasnya rendah, ya. Sehingga dengan demikian daya saing SDM-nya juga pasti akan rendah. Yang kedua adalah jumlah rasio ketergantungan tinggi, ya, di negara-negara berkembang terutama ini seperti ini terjadi, ya. Seperti kita di Indonesia misalnya dalam satu keluarga, ya, rata-rata 4-5 orang dalam satu keluarga misalnya yang berpendapatan dalam satu keluarga itu adalah cuma 1 orang. Jadi 1 orang menanggung minimal 4, ya, seperti itu. Kadang-kadang ada yang cuma 4 orang tetapi anaknya ada yang sudah menikah juga belum punya pendapatan tetap, masih ditanggung lagi sama orang tua. Itu berarti bertambah lagi tanggungan.
Nah, ini jumlah rasio ketergantungan yang tinggi itu adalah persoalan. Kemudian jumlah usia produktif meningkat dan lapangan pekerjaan berkurang. Ini juga problem, ya. Sekarang itu. Ya, sekarang ini seperti itu. Nah, padahal kita sebenarnya punya bonus sekarang, itu angkatan kerja kita tinggi. Jadi kalau kita mau bagi 3, usia belum produktif, kemudian usia produktif, dan usia yang sudah lewat dari produktif. Kita sebenarnya usia produktif itu paling tinggi sekarang. Ya, nah ini kesempatan sebenarnya. Jadi untuk bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Tiba-tiba ada pandemi corona lagi bertambah. Ya, ini jadi persoalan lagi. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat. Ya, masih ada di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang masih paternalistik, masih feudalistik, ya, di mana banyak keturunan-keturunan Karaeng atau Andi masih dia bilang saya tidak mau bekerja sama orang karena saya ini keturunan Andi, ya, dan seterusnya, ya. Nah, seperti itu sehingga mereka kadang-kadang menjadi tidak tersalurkan dalam bekerja, ya. Nah, kecuali mungkin dia keluar dari daerahnya. Kemudian masalah pendidikan, ya, yang berimbas pada ketenagakerjaan. Jadi pendidikan yang rendah juga menyebabkan masalah-masalah dalam kualitas SDM, ya. Nah, ini problem-problem yang dihadapi di negara, semua negara secara makro, ya. Dan secara mikro tadi yang saya sampaikan bahwa bisa saja individu itu memang tidak punya kompetensi. Kenapa tidak punya kompetensi? Ya, karena tidak mampu membiayai pendidikan atau untuk membiayai pelatihan. Kenapa tidak mampu membiayai pelatihan? Ya, karena hidupnya pas-pasan. Ya, kenapa hidupnya pas-pasan? Kembali lagi karena pendidikannya rendah dan seterusnya. Nah, itu akan berputar-putar. Namanya lingkaran setan kemiskinan, ya. Nah, terjadi seperti itu. Nah, makanya problem-problem seperti itu harus diselesaikan, ya. Inti dari SDM sebenarnya adalah bagaimana mengelola SDM itu, mengelola manusia, ya, dan mengembangkan potensi yang ada padanya dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama dengan tujuan individu, ya. Jadi kalau ada sebuah organisasi yang hanya organisasinya saja yang ingin dicapai tujuannya, tapi tujuan dari individu itu tidak bisa tercapai, itu tidak bisa juga. Ya, ada kemungkinan pegawainya akan keluar semua, ya. Karena apa? Yang dia pikirkan adalah keuntungan dari usahanya, tapi tidak pernah memikirkan kesejahteraan dari pegawainya. Nah, ini problem. Mudah-mudahan undang-undang cilaka yang baru-baru disahkan itu tidak undang-undang cilaka. Betul, Pak Dok. Nah, saya juga belum membaca karena katanya tebalnya 1.200 halaman. Hanya orang-orang yang sudah membaca memberikan informasi seperti itu, tapi di lain sisi orang mengatakan itu hoax. Jadi kita tidak tahu yang mana sebenarnya hoax. Ya. Ya, jadi ini problemnya kita sekarang, ya. Kadang-kadang yang benar dikatakan hoax, yang hoax dikatakan itu yang benar. Ya, jadi terbalik-balik memang dunia ini. Tapi tidak apa-apa lah, yang penting kita bisa hidup dengan damai. Ya, jadi dalam SDM itu sebagai modal, ya, dianggap sebagai modal, di mana di dalam diri SDM itu ada ide, ya, ada keterampilan, ada pengetahuan, ya, kemudian ada moral di sana, ada etika, ya, itu semua adalah disebut dengan modal, ya. Kenapa SDM itu disebut dengan modal SDM? Ya, kan seperti itu. Jadi sebenarnya ada intangible asset, jadi aset yang tidak kelihatan yang ada dalam diri setiap manusia. Ya, jadi kita ini punya
ada kemampuan yang kita miliki, ya. Setiap orang berbeda-beda kemampuannya. Nah, ada yang kemampuannya misalnya untuk di bidang IT, ada kemampuannya di bidang bahasa. Pokoknya kalau bahasa sebentar saja dia pelajari langsung bisa berbahasa. Nah, itu dia punya kemampuan. Ya. Ada juga yang kemampuannya untuk membuat perencanaan. Dia memang tidak bisa bicara, tapi kalau dibilang bikin proposal ya mudah sekali. Nah, ada juga orang seperti itu. Jadi setiap individu memiliki kemampuan-kemampuan, dan kemampuan-kemampuan itu disebut dengan intangible asset. Ya, makanya SDM itu disebut dengan modal SDM. Ya. Jadi modal ini kalau dikelola dengan baik akan mendatangkan keuntungan, tapi kalau tidak dikelola dengan baik ya bisa saja kita kehilangan modal tersebut. Ya. Nah, jadi ada kreativitas dalam setiap orang, ya, dalam diri setiap orang ada kreativitas, ya. Jadi setiap kita ini ada kreativitas, ada kemampuan-kemampuan yang pasti berbeda-beda, ya. Jadi oleh karena itu dari situ mungkin benarlah dalam mohon maaf agama kita dalam Islam bahwa kita tidak bisa menghinakan seseorang karena setiap kita ini ada kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi saya mungkin bisa A yang tidak bisa B, tapi orang lain bisa B dan dia tidak bisa A, ya. Jadi seperti itu. Sehingga kita menjadi saling membutuhkan, ya. Saling membutuhkan. Yang bawahan membutuhkan bos, ya, untuk memperjuangkan nasibnya. Yang bos membutuhkan bawahan untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi saling membutuhkan. Jadi kalau ada atasan atau ada bos yang seakan-akan kita saja yang butuh sama dia, itu juga salah, ya. Jadi seorang manajer tidak seharusnya berlaku seperti itu. Tapi ini adalah saling membutuhkan. Ya, karena apa? Di dalam diri manusia ada intangible asset yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka kita akan kehilangan aset yang sulit untuk didapatkan. Ya, apalagi kalau dia punya kemampuan teknis yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, seharusnya ya organisasi itu senantiasa berusaha untuk mempertahankannya, ya, seperti itu. Oleh karena itu, karena ada intangible asset, dan intangible asset ini yang dimiliki oleh setiap individu itu bisa dikembangkan, ya. Jadi misalnya kemampuan seseorang itu bisa dikembangkan. Bagaimana caranya? Adalah dengan pelatihan, ya, dengan pendidikan, ya, dan seterusnya, ya. Nah, itu oleh karena itu paradigma sekarang bukan lagi kalau misalnya untuk membayar pegawai atau tenaga kerja itu bukan sebagai cost, tapi itu adalah investasi, ya. Jadi kita membayar biaya karyawan, misalnya kalau kita adalah perusahaan, maka itu adalah investasi karena kita berharap membayar 1 juta, diharapkan akan kembali lebih dari 1 juta. Ya, kita membayar karyawan misalnya 3 juta per bulan, karena kita yakin kita akan mendapatkan lebih dari 3 juta per bulan. Nah, karena ini adalah investasi, ya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam mengelola intangible asset tadi ada teori besar yang bisa memayungi, namanya human capital theory, ya. Human capital theory. Jadi teori modal SDM namanya, ya, teori modal SDM. Teori modal SDM ini mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam diri setiap individu ada intangible asset, dan intangible asset ini kalau dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja atau meningkatkan produktivitas atau meningkatkan kualitas layanan. Jadi nanti teman-teman dalam menulis tesis, ya,
Itu kalau mau menggunakan teori dasar ini, yaitu teori human capital theory, maka kita harus selalu mengingat konsepnya. Konsepnya adalah ada intangible asset yang ada dalam diri manusia, setiap individu, ya, seperti pengetahuan, ide, ya, ada keterampilan, kreativitas, ya, kemudian ada moral, ada etika, ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa mendatangkan manfaat untuk meningkatkan kinerja. Ya. Jadi kalau kita misalnya mau menyusun tesis, apa tesisnya yang mau disusun? Ya, misalnya ya, karena teman-teman ini kan mau selesai. Ya. Saya mau menulis tesis tentang kinerja, Pak. Masalah kinerja. Kenapa kinerjanya ada masalah? Oh, ada masalah, Pak. Ya. Untuk paradigma terbaru, sekarangnya paradigma baru, itu bukan lagi kinerja individu yang menjadi sorotan. Jadi teman-teman nanti kalau mau menulis, usahakan menulisnya adalah tentang kinerja tim, bukan lagi kinerja individu. Ya, bukan individual performance, tetapi yang harus kita tulis adalah tim performance. Jadi karena paradigma agak berubah, ya. Kalau dulu mengacu kepada individu, sekarang mengacu kepada tim, ya. Jadi tim performance. Nah, jadi setiap organisasi sekarang yang dikembangkan adalah bagaimana kita bisa bekerja sama, kan? Jadi kerjasama, ya, antar seksi, antar bagian, antar OPD itu harus dijalin kerjasama seperti itu untuk meningkatkan. Kalau kita di ASN adalah meningkatkan kualitas layanan. Ya. Jadi kreativitas harus ada di sana karena harus ada inovasi. Ya, jadi inovasi bisa muncul kalau ada kreativitas. Ya. Jadi kreativitas yang tinggi bisa menghasilkan inovasi. Ya. Nah, sehingga inovasi ini di setiap OPD sekarang di seluruh Indonesia dituntut untuk memberikan inovasi layanan. Ya. Nah, itu kalau tidak dikelola modal SDM-nya, maka inovasi itu tidak akan muncul, karena inovasi tidak bisa muncul dengan sendirinya. Ya, dibutuhkan karyawan-karyawan yang memiliki talenta sendiri. Makanya di dalam SDM ada khusus namanya manajemen talenta, talent management. Ya, karena apa? Ada talenta, ada bakat yang harus dikelola pada setiap orang individu, ya, sehingga bakat tersebut bisa tersalurkan, bisa berkembang untuk tujuannya adalah untuk tujuan organisasi. Ya. Kemudian ada pengetahuan. Di dalam SDM ada yang disebut dengan knowledge management. Ya. Ada manajemen pengetahuan, karena pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu itu harus di-manage, harus dikelola, ya, dikelola agar pengetahuan tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Nah, sekarang ada juga yang disebut dengan self management, ya, manajemen mengolah diri sendiri. Ya. Jadi kalau setiap pegawai, setiap individu dalam sebuah organisasi mampu manage dirinya sendiri, ya, dalam hal ini mau manage emosionalnya, ya, mau manage perkataannya dan seterusnya, tingkah lakunya dikelola dengan baik, ya, maka dengan demikian organisasi akan mampu mencapai tujuan yang maksimum, ya, karena pengelolaan tadi. Ya, ini kalau kita bicara human capital. Jadi di dalamnya banyak sekali, ya. Ada bagaimana keterampilan, ya, mengelola keterampilannya, ya, skill manajemen, ya, produktivitas ujungnya, ya. Oke. Nah, jadi sesungguhnya di dalam modal SDM itu ada 6 hal yang menjadi cakupannya, ya. Jadi ada intelektual modal, ya, intelektual capital, ya, di mana
setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, dan pengetahuan itu kan bersumber dari pengalaman, apa yang sudah pernah dilihat, apa yang pernah dirasakan, apa yang pernah dibaca, dan apa yang pernah didengar. Ya, itulah yang berubah menjadi sebuah pengetahuan. Ya. Jadi orang yang sering mendengar, orang yang sering melihat, orang yang senang membaca, orang yang senang misalnya berjalan-jalan, itu akan menambah pengetahuannya, menambah wawasannya. Ya. Jadi makanya setiap setiap tahun pasti dianggarkan itu ada namanya benchmarking, ya, jalan-jalan kemana ya, untuk studi banding, ya, studi banding, ya. Walaupun dia tidak tahu sebenarnya apa yang mau dibandingkan, ya. Kemudian ada emosional, ya, emotional capital. Jadi bagaimana emosional ini menjadi sebuah modal, ya. Kalau kita mampu mengelola dengan baik emosional kita, perasaan kita, ya, ini akan menjadi lebih baik. Kemudian ada social capital, setiap orang memiliki teman, memiliki link, memiliki jaringan, ya, itu adalah social capital. Kemudian ada jaringan antar teman, ada jaringan di luar organisasi, ya. Kemudian ada bagaimana struktur di dalam sebuah organisasi, itu adalah bagaimana mengelola hubungan dengan atasan, dengan bawahan, dengan sesama, ya. Itu ada modal sosial di sana. Tidak semua orang mampu menempatkan pada tempat yang berbeda, ya, dirinya. Kadang-kadang dia bisa menempatkan pada saat dia menjadi atasan, ya, sehingga dimanapun dia seperti atasan, menyuruh-nyuruh saja, ya. Seperti itu. Jadi itu adalah modal sosial. Kemudian ada modal ketabahan, ya. Nah, ini sekarang ini dalam era pandemi saat ini modal ketabahan ini dibutuhkan, ya. Kalau kita tidak sabar, kita tidak tabah, ya, ada beberapa informasi yang saya dengar karena tidak tahan, ya, selama pandemi ini ada ribuan orang minta cerai sama suaminya, atau suaminya minta cerai sama istrinya. Nah, ini karena tidak ada ketabahan di dalamnya, tidak mampu mengelola emosionalnya, ya, sehingga dia memutuskan hal tersebut, ya. Kemudian yang paling penting adalah modal moral, ya, bagaimana kita berperilaku, bertutur kata, cara berkomunikasi, ya, bagaimana berkomunikasi dengan atasan, bagaimana berkomunikasi dengan bawahan, bagaimana berkomunikasi dengan sesama teman, dan bagaimana saat kita berkomunikasi kepada orang yang kita layani, ya. Nah, ini ada moral di sana, ya. Kemudian yang paling penting adalah modal kesehatan, ya. Jadi modal kesehatan, kalau walaupun kita memiliki intelektual yang baik, ya, kita mampu mengelola emosi, kita punya banyak jaringan, kita tabah, kita punya moral, tapi kita sakit, ya, juga kadang-kadang tidak bisa bermanfaat dengan maksimum. Oleh karena itu, modal kesehatan adalah merupakan juga modal yang penting. Jadi dalam komponen dari modal SDM ini menjadi bagian yang bisa teman-teman nanti teliti, ya. Mau meneliti tentang intellectual capital, silahkan, itu masih masuk dalam human capital, ya, teori. Atau mau modal emosional, ya, masih bisa sosial, ketabahan, moral, dan kesehatan. Jadi teman-teman bisa menggunakan human capital teori, ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian teman-teman bisa membaca lebih lengkap ke-6 komponen ini dengan membaca tulisannya Ancok, ya, 2002, Outbound Management Training, ya, aplikasi ilmu perilaku, ya, dalam pengembangan SDM, Yogyakarta UI Press. Jadi ini ada buku.
Kemudian ada Nurholis A, teori pembangunan sumber daya manusia, ya, Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Center Development Theory. Nah, ini bagus bukunya ya. Bagus tulisannya ini, teman-teman bisa baca. Jadi sudah lengkap di dalam, ada beberapa teori SDM yang bisa kita gunakan ya. Jadi Nurholis A. Kemudian ada bukunya, ada tulisannya Putri di Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan, peran human capital terhadap kesuksesan organisasi dan karyawan adalah investasi. Nah, ini bagus juga tulisannya. Jadi teman-teman bisa baca ya. Dengan membaca ini kita akan terbuka memahami tentang human capital theory ya. Jadi teman-teman bisa membaca ini dengan baik ya. Ini adalah pergeseran paradigma SDM ya, di mana paradigma lama itu faktor sasaran ya, dulunya itu adalah sasaran utama organisasi adalah keuntungan. Sasaran utama adalah produktivitas. Sasaran utama adalah individual dari SDM itu, bagaimana ditingkatkan, bagaimana diolah dan seterusnya ya. Tapi dalam paradigma baru itu berubah dari keuntungan menjadi kepuasan konsumen. Ya, jadi organisasi private sekarang itu bukan lagi tujuan utamanya adalah keuntungan, tapi bagaimana memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga konsumen itu akan loyal. Kalau loyal maka akan mendatangkan keuntungan. Jadi akan menjadi sasaran antara ya. Kemudian bukan lagi produktivitas yang dituju, tapi kualitas, ya, kualitas produk, kualitas layanan, ya, kualitas dari pekerjaannya, ya, work quality, ya, atau product quality atau service quality. Ya. Bukan lagi sasaran kita individu, tetapi sekarang adalah sasarannya tim. Ya, jadi bukan lagi individual performance, tetapi yang ditujukan adalah tim performance. Makanya teman-teman nanti kalau meneliti ya usahakan masuk ke paradigma baru ya. Dari sisi desain pekerjaan ya, bukan lagi yang disasar adalah efisiensi, bukan yang disasar adalah produktivitas atau standar, tetapi kualitas ya, customization ya, bagaimana kepuasan pelanggan dan seterusnya ya. Kemudian inovasi ya, jadi inovasi ya, jadi bukan standar tapi inovasi. Kalau standar ya kita maunya harus lebih dari standar ya, jadi ada inovasi dalamnya ya, tidak kaku, fleksibel, tetapi tetap kualitas ya. Nah itu. Kemudian paradigma lama dari faktor struktur, dulunya sentralisasi ya, semua kebijakan ada di pusat, ada di pimpinan ya. Kemudian sangat sedikit sekali keterlibatan dari manajemen lini dan persaingan ya menjadi dominan. Kalau sekarang ini desentralisasi ya. Jadi pimpinan itu cukup memberikan garis, kita mau ke sini ya, terserah dari yang menjalankan mau lewat A, B, C atau mau lewat A, D, E kemudian ke C, terserah ya. Jadi itu adalah desentralisasi ya, tergantung dari mereka mau melakukannya bagaimana, yang penting adalah goalnya di mana ya. Jadi seperti itu. Kemudian dari sisi komunikasi tidak satu arah lagi, bahwa cuma perintah saja, bukan lagi top down ya, tidak fokus ke struktur organisasi bahwa berjenjang ya, dari kepala dinas ke kepala bagian dan seterusnya kepada seksi dan seterusnya ya, tidak ada lagi seperti itu, tapi bisa dua arah ya, bottom up, bisa fokus ke SDM ya. Kemudian dasar kompensasi bukan lagi kinerja individu yang dilihat, tetapi kinerja tim atau grup ya. Makanya biasanya kepanitiaan itu ya, panitia yang diberikan nanti bukan lagi per orang ya, kepanitiaan ya.
Seperti itu kira-kira teman-teman sekalian, ini perubahan paradigma. Sehingga teman-teman nanti dalam membuat tesis ya usahakan berdasarkan paradigma baru tersebut. Ya, jangan lagi melihat individual performance atau kinerja individu, tapi kinerja tim yang banyak disasar. Ya. Nah, jadi teman-teman dalam menyusun usahakan seperti itu. Ya. Kualitas layanan, ya, tidak ke produktivitas lagi, tetapi kualitas layanan, ya, tidak ke produktivitas lagi, tetapi kualitas kerja, ya, dan seterusnya, ya, itu yang harus dilihat, ya. Apakah itu yang bermasalah atau bagaimana, ya? Oke, sampai di sini teman-teman sekalian, ada yang ingin memberikan tanggapan atau ada yang perlu didiskusikan? Silahkan. Ya, tidak enak juga rasanya kalau saya terus yang ngomong ini kering, saya punya tenggorokan, ya baru teman-teman tenang-tenang saja. Ya, silakan. Ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanggapi dari apa yang saya sampaikan hari ini? Nanti sebentar di ujung saya akan memperkenalkan kepada teman-teman ya beberapa alternatif, ya, konsep-konsep yang bisa digunakan untuk menjadi variabel di dalam penelitiannya nanti sebagai tesis, ya. Jadi saya berharap ke depan teman-teman tidak meneliti lagi tentang pengaruh motivasi terhadap kinerja, ya, pengaruh apalagi sarana terhadap kinerja, pengaruh fasilitas terhadap kinerja, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja, itu sudah diteliti oleh orang-orang itu ratusan tahun yang lalu, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum, ya. Artinya apa? Tukang becak pun ditanya, pasti dia tahu bahwa motivasi itu berpengaruh terhadap kinerja, ya. Tukang becak juga ditanya, kalau orang bersemangat, bagaimana kira-kira kinerjanya? Oh, tinggi Pak kalau begitu. Nah, tukang becak saja tahu. Jadi jangan lagi kita meneliti hal-hal yang tukang becak pun tahu, ya. Jadi usahakan teman-teman membuat kajian-kajian yang berbeda dengan sebelumnya, ya. Kalau sebelumnya banyak meneliti tentang motivasi terhadap kinerja, ya kita harus beri warna lain. Jadi misalnya saya tetap mau meneliti motivasi Pak, tidak bisa saya hidup tanpa motivasi. Oke lah, silakan misalnya, ya. Silakan Anda meneliti tetap motivasi, tapi beri warna motivasi itu. Misalnya ada motivasi yang menggairahkan, misalnya motivasi menggairahkan. Oke, itu berarti agak lain dengan sebelum-sebelumnya, karena Anda memberi warna yang menggairahkan. Nah, oke lah. Silahkan diteliti. Apa itu definisinya motivasi yang menggairahkan? Silahkan cari definisinya. Atau Anda buat sendiri boleh. Ya. Nah, yang penting nanti merujuknya kemana? Ya. Bahwa saya merujuk ke misalnya motivasi itu sendiri, saya merujuk ke Maslow, bahwa ada 6 tingkatan kebutuhan manusia. Ya. Kemudian yang menggairahkan itu kemana? Nah, ada teori apakah yang didapat sehingga itu bisa diambilkan, kemudian disatukan menjadi satu konsep, menjadilah motivasi yang menggairahkan. Oke, boleh, ya. Tapi kalau cuma motivasi kerja terhadap kinerja, ini tukang becak saja sudah tahu ini, ya. Lingkungan kerja terhadap kinerja, ini tukang becak pasti paham, ya. Nah, jadi tidak usah lagi kita membuat kajian-kajian yang sudah diketahui oleh orang-orang umum, ya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman sekalian. Oleh karena itu teman-teman harus banyak ya membaca, banyak berinteraksi dengan orang. Yang paling bagus itu kalau kita banyak membaca, ya. Saya baru saja membaca tulisan yang terbitnya itu nanti tahun 2021. Tapi sudah bisa dibaca sekarang. Nah, itu luar biasanya dengan adanya teknologi, ya. Di ini tulisan seharusnya nanti terbit di 2021, tapi sudah diperbolehkan, sudah online, ya.
bahwa resminya ini akan terbit 2021, tapi sudah bisa dibaca sekarang dan sudah bisa dirujuk. Ya, nah, yang begitu baru dibilang mantap. Ya, jadi teman-teman nanti selesai S2 ada konsep yang ingin ditawarkan kepada pimpinan. Ini loh, saya sudah sekolah, sudah master saya sekarang, magister manajemen. Ada ilmu tambahan yang saya bisa berikan kepada organisasi. Ya. Dengan demikian, teman-teman akan menjadi tulang punggung ya di dalam sebuah organisasi. Ya. Kalau teman-teman menjadi tulang punggung, ya pasti supaya tidak patah tulang punggung itu ya harus diberikan nutrisi. Ya. Jadi pasti mendapatkan tambahan-tambahan dari apa yang didapat oleh orang-orang lain. Ya, seperti itu kira-kira ya. Oke teman-teman, ada yang ingin didiskusikan? Ada Ibu Sri Warni, ya di rumahnya ini Bu Sri Warni pasti ya. Ada Ibu Veronica Tasik, ya. Ada Rudi Hartono, Tandrik Mamajang ini ya, MMJ ya mungkin ya. Ada Pak Jopri Hafid, ya Pak Irwan Bese Bumbeng ya. M Ansar Tahir, Andi Maskur ya, kemudian ada Krismawati Kartini kan? Muhammad Ali, kemudian Ramdan Sahrawi, Rustan dari Wajo. Ini yang saya bisa tahu dari Wajo karena ada tulisannya. Kemudian Erniwati, ya, Serli Pelande, ini juga pasti dari sekitar Mamuju ini. Ardi Ansar, kemudian Naftalina, Eva Diana Sari, Lili Hunaina, Rukmini, Haja Agus Nawati, kemudian ada Pak P190200121. Ya. Nah, ini yang hadir hari ini. Oke, teman-teman sekalian, ada yang perlu kita diskusikan? Oke, masih malu-malu ya, kita lanjut lagi kalau begitu. Ya, saya lanjut dulu supaya oke. Ya, dari awal pengantar saya dari sisi makro ya bahwa SDM itu bertalian erat dengan banyak hal ya. Jadi misalnya SDM itu ada hubungannya dengan pengangguran. Jadi kalau kualitas SDM-nya bagus, ya insya Allah akan mudah mendapatkan pekerjaan ya. Kualitas SDM-nya bagus, ya punya kompetensi, ya kompetensi itu kalau menurut Spencer terbagi atas dua, ya Spencer itu terbagi atas dua, ada soft skill competence dan ada hard skill competence. Jadi kalau teman-teman mau meneliti tentang kompetensi, jangan lagi tentang kompetensi tok saja. Ya sudah harus mengacu kedua hal ini. Apakah mau meneliti soft skill competence atau mau meneliti hard skill competence? Ya, harus sudah menuju ke situ. Jangan lagi kompetensi. Kompetensi adalah ini sudah diteliti orang sudah lama tentang kompetensi. Tapi kalau ada barunya sedikit, kalau soft skill competence, ya mengarah ke soft skillnya, cara berkomunikasinya dan seterusnya. Ya bagaimana menempatkan. Tapi kalau mengarah ke hard skill, berarti kemampuan memasarkan misalnya, kemampuan mengelola, kemampuan keuangan, kemampuan apa, ya, itu mengarah ke hard skill competence. Tapi kalau soft skill mengarah kepada misalnya komunikasi, ya bagaimana mendapatkan informasi dan seterusnya, ya. Seperti itu. Jadi pengangguran terdidik setiap tahun ini akan bertambah. Ya, di Makassar misalnya 4 perguruan tinggi besar saja, Unhas, ada UMI, ada Universitas Besoa, ada Universitas Muhammadiyah, itu dalam 1 tahun sekitar 10 ribuan alumni ya. 10.000 alumni berarti 10.000 calon pengangguran. Ya.
pengangguran terdidik. Ya. Jadi 10.000 pengangguran terdidik. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik, nah ini akan menjadi masalah besar. Ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, dari segi tempat tinggal misalnya, ya areal tempat tinggal, ini potret dari Jamaika yang di sebelah kanan adalah mereka yang tidak seberuntung dengan yang ada di sebelah kiri dari sisi materialistik. Ya. Tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa orang-orang yang tinggal di sebelah kanan, foto sebelah kanan saya ini, ya, itu mungkin lebih bahagia daripada yang tinggal yang di sebelah kiri. Ya. Jadi kalau menurut saya, apa yang dijadikan sebagai sasaran oleh pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan, sebenarnya itu tidak tepat, kurang tepat. Yang bagus adalah bagaimana meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Jadi bukan kemiskinan. Karena bisa saja ada orang yang memang memilih untuk hidup sederhana. Dan dari sisi kacamata itu adalah dianggap miskin. Tapi cuma sebenarnya dia mau memilih untuk hidup sederhana. Karena ingin pertanggungjawabannya di akhirat lebih kecil. Ya. Karena kalau orang yang memiliki gedung ada di mana-mana, tanah ada di mana-mana, itu kan pertanggungjawabannya di akhirat itu luar biasa. Ya. Jadi orang-orang yang memilih seperti hidup sederhana, tetapi yang paling penting adalah bahagia sebenarnya. Persoalannya adalah pemerintah tidak mau susah untuk mencari indikator bahagia itu apa. Apakah indikator bahagia itu setiap hari, setiap saat tersenyum? Nah ini juga bahaya, karena kalau orang gila juga kadang-kadang tersenyum terus. Nah, jadi sehingga pemerintah agak sulit untuk memberi indikator bahagia. Makanya yang mudah adalah kemiskinan. Apa ciri-cirinya? Pendapatannya 20.000 per hari. Ya. Yang kurang dari 20.000 per hari dianggap miskin. Yang pendapatannya lebih dari 20.000 per hari itu sudah dianggap keluar dari kemiskinan. Ya. 20.000 per orang. Ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah di Indonesia juga masih ada perbedaan, ada orang-orang yang tinggal di pinggiran-pinggiran kali, pinggir kanal, ya di belakang-belakang perumahan dan seterusnya, masih terlihat seperti ini, ya. Mereka tidak beruntung secara ekonomi, ya sehingga perbedaannya agak jauh sekali. Walaupun di Indonesia tidak terlalu besar perbedaannya ya, antara perumahan yang umum dengan perumahan-perumahan yang seperti ini. Kemudian ini di Singapura keadaannya sudah jauh berbeda. Di Singapura antara public housing dengan misalnya dengan perumahan-perumahan itu elit dan tidak elit sudah hampir tidak ada perbedaan ya itu di Singapura. Ya. Ini ada kaitannya dengan kualitas SDM-nya ya. Oke. Nah, ini untuk berita pengangguran saya dapat untuk 2018 itu 7 juta jiwa menganggur. Ya, ini pengangguran terbuka ya. Kemudian untuk 2019 naik 0,5 juta ya, dan 2020 sampai Februari adalah 10,6 juta. Ya. Nah, saya yakin untuk Oktober ini jauh lebih besar. Dan ini adalah pengangguran terbuka ya. Pengangguran terbuka itu ya adalah orang-orang yang menganggur ya, kemudian aktif ya, orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Itu disebut pengangguran. Ya. Jadi orang yang tidak punya pekerjaan tapi tetap tinggal saja di rumah, tidak pernah mencari pekerjaan, itu tidak dihitung sebagai pengangguran. Jadi hitungan ini sebenarnya jauh lebih sedikit. Ya. Apalagi ada lagi yang disebut dengan pengangguran tersembunyi. Ya. Pengangguran tersembunyi itu adalah dia bekerja, tetapi bekerjanya misalnya dalam satu hari cuma 1 jam, 2 jam. Ya, setelah itu dia tidak kerja lagi.
berarti ini sebenarnya adalah pengangguran tersembunyi. Ya. Jadi pengangguran yang tercatat ini adalah pengangguran yang aktif mencari pekerjaan. Ya. Ada orang yang disebut dengan pengangguran sukarela. Ya, pengangguran sukarela itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Nah, itu disebut dengan pengangguran sukarela. Ya, dia ikhlas saja menganggur. Ya, tinggal di rumah. Ya, karena ada yang diandalkan, ada om, ada tante, ada kakak, ada adik yang bekerja. Jadi dia sukarela saja menganggur di rumah. Ya, nah, seperti itu. Jadi ada kemungkinan kalau hitungan-hitungan saya adalah 2 kali lipat dari ini sebenarnya jumlah pengangguran di Indonesia. Ya. Jadi karena ada pengangguran tersembunyi, ada pengangguran yang sukarela, ya, ditambah dengan 10 juta, jadi hitungan saya sekitar 20 jutaan ya pengangguran di Indonesia. Oke teman-teman, ini adalah lingkaran setan kemiskinan yang tidak akan pernah putus karena saling mempengaruhi dan akan kembali lagi ke awalnya. Ya. Jadi salah satu cara untuk bisa memutuskan ini adalah dengan memperbaiki kualitas SDM. Ya. Jadi kualitas SDM ini bisa diperbaiki dengan pendidikan, bisa diperbaiki dengan penyediaan lapangan kerja. Ya. Jadi lapangan kerja yang harus disiapkan. Nah, itulah alasannya pemerintah sekarang menciptakan undang-undang Omnibus Law. Ya. Jadi aturan yang bisa memuat semuanya. Itu kan omnibus itu sebenarnya ya. Omnibus itu adalah dari Perancis yang mengatakan ada sebuah kendaraan yang semua bisa muat apa saja naik ke atas. Disebutlah omnibus. Ya. Omnibus, ya, bus omni sebenarnya. Ya. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang yang di dalamnya sudah ada semua. Jadi bayangkan ada banyak undang-undang yang terhapus dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Ya, sekali lagi menurut pemerintah apa yang beredar itu adalah hoax. Ya, itu tidak benar. Yang benar adalah cuma dari versi pemerintah. Ya, dari versi bukan pemerintah itu adalah hoax. Ya. Benar atau salah dari luar pemerintah adalah hoax, dan walaupun salah kalau itu dari pemerintah itu bukan hoax. Nah, itu intinya. Ya. Oke teman-teman sekalian, nah, ini teman-teman bisa baca saja kalau yang ini. Ya. Nah, ini ada 4 peran SDM ya dalam suatu organisasi. Ya. Yang meliputi adalah perannya sebagai pendukung ya. Jadi SDM ini adalah untuk pendukung organisasi ya. Dan bagaimana organisasi itu berkembang ya harus didukung dengan SDM yang handal ya. Sebagai pelayanan ya di dalam sebuah organisasi dimanapun yang organisasi itu berhubungan dengan para konsumen, berhubungan dengan masyarakat, berarti dibutuhkan pelayanan di sana. Siapa yang bisa melakukan pelayanan? Ya SDM-nya yang bisa melakukan pelayanan. Gedung yang cantik tidak bisa melayani orang, ya. Kursi yang empuk tidak bisa melayani orang, tapi harus ada manusia di sana, harus ada SDM yang bisa memberikan pelayanan. Ya. Walaupun sekarang ini di beberapa negara maju sudah mulai menggunakan bukan lagi SDM tapi robot, ya. Nah, tetapi di Indonesia rasa-rasanya 5-10 tahun ke depan belum mampu menggunakan robot, ya. Nah, karena ini mahal ya. Kemudian sebagai jasa konsultasi ya. Jadi SDM itu adalah untuk konsultasi ya, memberikan untuk berkomunikasi dan seterusnya, mengkomunikasikan apa yang organisasi inginkan dan memberikan konsultasi kepada orang-orang yang membutuhkan konsultan ya. Oke. Kemudian kepemimpinan, SDM lah yang sangat berperan dalam sebuah organisasi karena SDM itu adalah yang menggerakkan organisasi itu. Ya.
Coba Anda membuat organisasi dengan fasilitas semua serba mewah, tapi tidak ada orang yang bekerja di situ, tidak akan bisa jalan. Jadi STM itu penting. Dia yang akan menjadi pemimpin, dan dari pemimpin inilah ya yang bisa menentukan arah mana kita mau pergi. Jadi kalau pemimpinnya tidak ada otaknya, nah ini yang bahaya kalau pemimpin tidak ada otaknya. Karena apa? Pemimpin yang tidak ada otaknya tapi tidak ada isinya ya, bukan tidak ada otaknya, tapi tidak ada isi otaknya ya. Nah ini yang berbahaya karena dia akan memerlukan orang-orang di sekitarnya ya. Orang-orang yang ada di sekitarnya ini yang sering di kalangan kita disebut dengan pembisik ya. Pembisik ini yang akan menentukan jadinya. Jadi kalau pembisik-pembisiknya ini orang dikuasai oleh iblis, maka kebijakan-kebijakan pemimpin itu adalah kebijakan iblis. Ya. Tetapi kalau pemimpin ini dikelilingi oleh orang-orang yang baik, maka kepemimpinannya akan menjadi kepemimpinan yang baik. Jadi itulah resikonya kalau kita memilih pemimpin yang isi kepalanya terbatas. Karena mungkin sudah dicoto sebagian, ya, itu yang menjadi masalah. Ya. Oke, nah, teman-teman bisa membaca lebih dalam lagi dengan membaca bukunya tulisannya Walker di People and Strategy, ya tahun 94. Itu integrating the human resource function, ya with the business, ya tapi ini di organisasi bisnis ya. Kemudian ada Bob Nadovic, ya dan Sipkovic. 2013, nah, ini juga menulis tentang integrasi juga ya. Jadi integration the human resource function with integration the human resource management and the strategic business planning process. Nah, ini kasusnya adalah ada beberapa perusahaan di Serbia ya. Teman-teman bisa baca di Economic and Social Development. Ini adalah proceeding, jadi dia adalah international conference ya. Kemudian ada tulisannya Wawaweru ya. Ini integrating human resource management with organizational strategies ya. Ini 2015, agak baru, teman-teman bisa cari tulisannya ini untuk lebih mendalami ya tentang 4 peran SDM ya yang merupakan satu kesatuan yang terintegrasi ya. Nah, jadi ini bisa menjadi bahan teman-teman untuk menulis. Jadi integrasi ya fungsi SDM ya. Jadi integrasi fungsi SDM, fungsi dukungan, fungsi pelayanan, fungsi konsultasi dan fungsi kepemimpinan. Kalau ini bisa diintegrasikan dengan baik, maka organisasi pasti akan mendapatkan goal yang diidam-idamkan ya. Dan yang paling terpenting adalah tujuan organisasi bisa tercapai dan juga tujuan individu dari organisasi itu juga bisa tercapai. Nah, itu yang paling penting. Kalau tidak ada keseimbangan, pasti SDM-nya akan keluar dari organisasi itu. Ya, kalau sudah mulai tidak ada keseimbangan ya. Jadi keseimbangan ini, integrasi ini penting. Kemudian selanjutnya ini adalah pendekatan SDM untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Teman-teman, ini saya sudah sampaikan di pertemuan pertama, jadi teman-teman sisa membaca saja ya. Oke. Ini ada strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah inovasi. Ya. Mengapa pemerintah Indonesia sekarang itu memberikan semacam keharusan dari setiap OPD di seluruh Indonesia untuk menciptakan inovasi pelayanan. Ya. Nah, tujuannya adalah itu untuk supaya memberikan keunggulan kompetitif. Ya. Jadi kalau ada inovasi yang dihasilkan dari layanan itu, itulah yang menjadi keunggulan dari setiap organisasi tersebut. Ya. Kemudian peningkatan kualitas, ya jadi quality enhancement, ya ini penting ya dalam setiap aktivitas kita.
Kalau kita tidak bisa meningkatkan kualitas, ya ini berbahaya dengan adanya perubahan, ya perubahan lingkungan, perubahan teknologi yang menyebabkan berubahnya tatanan, otomatis kita harus meningkatkan kualitas. Tanpa peningkatan kualitas, maka kita bisa tertinggal. Ya kalau kita tertinggal, maka ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kemudian yang paling penting juga yang ketiga adalah penurunan biaya. Jadi setiap aktivitas itu seharusnya diperhitungkan adalah bagaimana biaya seminimum mungkin. Ya, jadi penurunan biaya. Kalau ada inovasi, ya kemudian ada peningkatan kualitas, kemudian biayanya kita rendah, maka kalau kita menjual layanan itu atau menjual produk kita, pasti kita akan menjualnya dengan harga yang murah. Ya. Kenapa? Ya, karena biaya produksinya rendah, maka harganya akan menjadi rendah. Ya. Rendah, tapi dia berkualitas, rendah, tetapi dia lain daripada yang lain. Ya. Nah, sekarang ini kan banyak orang mencari, misalnya terkenal bahwa ada limited edition. Ya, orang mencari jam tangan yang limited edition, orang mencari mobil yang limited edition. Ya, orang-orang yang tidak, ya orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa biasanya seperti itu, mencari limited edition. Ya, mencari yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu selalu seperti itu. Selanjutnya ini teman-teman sekalian, ini bisa dilihat baik-baik ya. Saya dapatkan beberapa konsep tentang SDM yang bisa digunakan ya. Jadi misalnya ada strategic human capital ya. Jadi modal SDM strategik ya. Jadi ada strategi, Kalau strategi itu sifatnya agak jangka panjang, kalau strategik biasanya lebih ke aksi yang lebih jangka pendek ya. Nah, ada beberapa di sini yang mungkin sudah pernah kita dengar, misalnya seperti human resource capacity. Nah, itu sudah sering kita dengar. Ada social capital, ya sudah sering ya. Dan ada yang paling terakhir ini adalah employee well-being. Ini yang sering saya katakan dari tadi. Sebenarnya yang paling harus kita perhatikan adalah kebahagiaan. Ya. Jadi bahagia. Jadi employee well-being. Ya. Jadi bukan lagi kemiskinan yang menjadi tujuan untuk diturunkan, tapi bagaimana meningkatkan kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat bisa tertawa. Ya. Bagaimana itu sebenarnya tujuan pemerintah ya dalam hal ini, atau pimpinan dalam sebuah organisasi tujuannya adalah untuk membahagiakan semua anggota organisasi ya. Bahagia anggota organisasi, maka tujuan dari organisasi itu bisa didapatkan. Kemudian ada leadership competencies ya, kompetensi atau kemampuan-kemampuan memimpin. Ada talent management ya, ada manajemen talenta, ada penciptaan kompetensi atau competence creation, ada competence management atau pengelolaan kompetensi ya, dan seterusnya. Human resource policies ya, kemudian social entrepreneurship, kemudian entrepreneurship education outcome, ada entrepreneurship education ya, banyak. Teman-teman bisa baca ini ya. Dan pilihlah kira-kira yang cocok di mana teman-teman mau meneliti. Ya. Pilih variabel-variabel ini, konsep-konsep ini untuk dijadikan sebagai variabel. Nah, ini juga masih ada healthcare quality. Ini bagi teman-teman yang dari kesehatan. Kemudian ada disebut dengan nursing, human resource planning, perencanaan SDM keperawatan ya. Ya. Kemudian ada knowledge management, organizational learning, ya pembelajaran atau pengembangan organisasi. Ada organizational capability development, pengembangan kapabilitas organisasi.
ada human resource system, ada konflik manajemen. Ini konflik manajemen mungkin sudah sering kita dengar, ya. Manajemen konflik, ada manajemen risiko, ya ini nanti teman-teman akan pelajari di semester 3 bagi yang SDM ya. Ada mata kuliah namanya manajemen konflik atau manajemen risiko. Jadi teman-teman bisa pelajari. Ini yang sering saya ungkapkan, tadi juga saya ungkapkan, ada self manajemennya, manajemen bagaimana mengelola diri sendiri ya, self manajemen ya. Oke teman-teman sekalian, ini yang materi saya untuk hari ini ya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau didiskusikan, saya berikan kesempatan kembali. Ya, rupanya sudah banyak yang tertidur ya. Ya. Tidak, Pak. Tidak cuma memejamkan mata mungkin ya. Pura-pura. Iya. Oke, hari ini kita ada berapa orang? Kita ada 23 orang, 22 orang. Ya, tolong diperlihatkan wajahnya semua supaya saya bisa yakinkan bahwa ada di depan komputernya. Ya. Tolong diperlihatkan wajahnya. Shirley Pelande belum ada, usaha mukanya mungkin ketinggalan di mana. Ardiansar, Pak Ardiansar, tolong diperlihatkan wajahnya. Herli Yuniati dengan Ibu Haja Agus Nawati. Ibu Haja Agus Nawati, Herli Yunita, Andi Ansar, 3 orang lagi yang belum kelihatan wajahnya. Andi Ansar, ini kalau Andi Ansar sudah patut dicurigai, sekarang sudah ada di alam lain ya. Ya, Herli Yunita. Oke teman-teman, saya ingin abadikan ya 1, 2, 3. Nah, ini ada tadi suara ayam kate ya. Ada suara ayam kate tadi. Nah itu dari mana itu suara ayam? Dari Ardiansar itu, Prof. Ardiansar. Iya. Saya tahu betul itu. Dia suka ayam. Itu bagusnya kalau dibuat sama kasar itu. Iya. Oke. Nih. Oke, saya foto sekali lagi. Masih ada yang belum? Ibu Haja Agus Nawati belum ya? Belum kelihatan wajahnya. Saya ulangi 1, 2, ya 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang ini setiap sesi kegiatan harus kita foto karena kita harus laporkan. Dilaporkan ke Kopertis dan dilaporkan ke Pasca Sarjana bahwa saya sudah mengajar. Jadi bukan sebenarnya cuma gaya-gaya, tapi ini adalah kebutuhan. Oke, teman-teman, supaya tidak penasaran bagaimana foto saya, ini saya akan perlihatkan. Ini sudah lihat ya wajahnya. Semua bagus, Pak Suhartono bagus ini posisinya. Itu Pansar, itu Panca itu. Luar biasa ini. Pengantin baru lagi itu Panca. Baru kan? Iya. Saya lihat duduknya. Baru kemarin dia kabul itu. Oh, pantas saya lihat duduknya agak sakit kayaknya pinggangnya karena kemudian bagus semua. Tinggal Ibu Haja Agus Nawati. Ya, oke. Pokoknya sudah mantap semua. Nanti saya kirimkan sebentar. Sebagai
sebagai penutup dari misalnya ya. Kuliah orang. Daring. Misalnya ini saya perlihatkan sebagai contoh saja ya teman-teman sekalian. Misalnya kita memilih strategic human capital. Ya. Ini semua yang putih nih. Yang lain kita pilih adalah human resource practice. Jadi ada modal SDM strategik, ada praktek-praktek SDM dan strategi SDM. Ini kalau kita lihat, ya teman-teman mau pilih yang mana? Mau pilih hubungan yang pertama kira-kira yang benar, atau hubungan yang kedua kira-kira yang benar? Coba teman-teman sekalian, coba lihat. Apakah strategi human capital yang dipengaruhi oleh human resource practice atau human resource practice yang dipengaruhi oleh strategic human capital? Kalau menurut teman-teman kira-kira yang mana? Yang mana yang mempengaruhi kemana? Pertama. Yang pertama. Human, ya. Jadi Dipengaruhi praktek SDM yang membuat modal SDM strategik menjadi lebih bagus. Atau yang kedua, modal SDM strategik yang membuat praktek-praktek SDM menjadi lebih baik. Yang mana? Nomor 2. Nomor 2. Kalau saya nomor 2. Iya. Oke. Jadi logika-logika seperti ini yang harus kita bangun dari sekarang. Ya teman-teman sekalian. Jadi ada konsep-konsep yang kita dapat, konsep ini kita coba logikakan yang mana kira-kira mempengaruhi yang mana, ya baru kita cari referensinya. Ya, oke lah kalau misalnya nomor 2 kita ambil, berarti strategic human capital mempengaruhi human resource practice, ya. Dan kalau ini kita anggap sebagai ada input, ada proses, dan ada output, ya, maka strategic human capital kita anggap sebagai inputnya, ya. Kalau strategic human capitalnya bagus, ya, bagaimana membuat perencanaan dan seterusnya, maka selanjutnya adalah praktek SDM-nya, apa yang dilakukan oleh SDM-nya akan menjadi lebih baik. Itu adalah sebuah proses. Dan outputnya adalah misalnya produktivitas, ya, tapi karena kalau kompetensi atau kualitas kerja atau kinerja tim, ya akan menjadi lebih baik, ya kan seperti itu ya. Oke lah, kalau misalnya itu saya jadikan sebagai variabel ini 3, saya sambungkan lagi ke sini sudah menjadi sebuah tesis. Apalagi kalau misalnya ditambah lagi misalnya 1 lagi menjadi etos kerja. Jadi strategic human capital yang baik, ya perencanaan yang baik, ya bagaimana membuat jangka pendek ini dalam jangka pendek untuk membuat perencanaan pengembangan SDM dan seterusnya, maka praktek SDM-nya akan menjadi lebih baik. Ya, di lain sisi adalah etos kerja akan meningkat atau kompetensi bisa meningkat di sini, soft skill kompetensinya bisa meningkat. Kalau itu meningkat, menjadi produktivitasnya menjadi meningkat. Misalnya ya, kalau kita pilih produktivitas. Tapi saya berharap adalah tim performance ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau sudah jadi modelnya seperti ini, maka ini mudah. Dengan mudah kita memberi judul, ya, dengan mudah kita mencari referensi dan seterusnya, ya. Nah, seperti itu yang saya harapkan dari teman-teman semua, sehingga tolong dibaca, dipahami variabel-variabel ini atau konsep-konsep ini. Siapa tahu di antara sekian banyak konsep ini yang bisa membawa teman-teman meraih gelar Magister Manajemen di Pasca Sarjana Setiamko Makassar. Itu harapan saya. Ya, oke teman-teman sekalian, tolong dipelajari ya, dan segera memutuskan rasanya konsep ini yang saya mau jadikan sebagai tesis saya. Ya. Seperti itu. Nanti kalau bertambah nanti saya akan tambahkan lagi. Ini sebentar saya akan kirimkan ke
grupnya. Setelah itu nanti kalau ada tambahan nanti kita kirimkan lagi tambahannya. Oke teman-teman sekalian. Iya, sepertinya teman-teman agak malu-malu hati hari ini untuk bisa berkomentar, ya mungkin karena sudah memikirkan pekerjaan besok. Ya, kalau begitu mungkin bagusnya kalau kita akhiri pertemuan kita ini ya dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Yang paling penting adalah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mohon Ibu siapa lagi? Ibu siapa? Ibu Bu Yulia. Bu Yulia, nanti absennya hadir ya. Saya tidak catat semua ini. Jadi